Tes 1 2 3 ya, tes. Tes. Oke, tes. Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, kembali kami dari BPS, Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, akan melakukan atau menyampaikan beberapa indikator terkini yang dihasilkan dari pendataan yang kita lakukan baik pada bulan April maupun pada bulan Mei yang lalu. Itu antara lain terkait dengan perkembangan indeks harga konsumen ataupun inflasi. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan perkembangan ekspor dan impor. Yang ketiga terkait dengan perkembangan statistik perhotelan, dan yang kelima adalah terkait dengan nilai tukar petani. Bapak Ibu sekalian, sebelum kami merilis dari berbagai indikator yang dihasilkan selama lebih kurang 2 bulan terakhir, kami ingin menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan capaian kita untuk hasil sensus penduduk online tahun 2020. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi yang telah ikut berpartisipasi di dalam sensus penduduk online, di mana dari sekitar 3,6 juta penduduk Jambi, sekitar 462.000 itu mengikuti untuk sensus penduduk online. Ya, kalau hitung secara persentase, bahwa jumlah tersebut sekitar 12,82% masyarakat Jambi mengikuti kegiatan sensus penduduk online tahun 2020 yang telah dilaksanakan itu tanggal 15 Februari sampai dengan tanggal 29 Mei tahun 2020. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat per kabupaten kota di Provinsi Jambi, capaiannya hampir sesuai dengan apa yang ada di layar kaca yang ada, bahwa secara persentase yang tertinggi adalah di Kabupaten Kerinci, itu 22,33%. Kemudian yang kedua adalah di Kota Muara Bungo, ya, di Kota Bungo itu sebesar 16,22%. Demikian yang terkait dengan hasil kegiatan sensus penduduk online, dan kami berharap bagi masyarakat ataupun penduduk kita di Provinsi Jambi yang belum berpartisipasi dalam kegiatan sensus penduduk online, insya Allah nanti akan ada pendataan penduduk yang dilaksanakan pada bulan September tahun 2020, di mana nanti akan ada para petugas yang akan datang untuk melakukan pendataan, dan di samping itu juga oleh teman-teman dari aparat setempat, itu dari ketua-ketua RT ataupun ketua-ketua atau kepala dusun yang ada di wilayah kita masing-masing. Barangkali itu yang terkait sedikit tentang hasil sensus penduduk online tahun 2020. Selanjutnya kita akan kembali ke berita resmi yang akan kami sampaikan pada hari ini. Yang pertama adalah terkait dengan perkembangan indeks harga konsumen. Perkembangan indeks harga konsumen, di mana di Provinsi Jambi ada 2 kota yang kita lakukan perhitungan indeks harga konsumennya, yaitu di Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi, dan kedua adalah Kota Muara Bungo. Selama bulan Mei tahun 2020, inflasi yang terjadi di Kota Jambi sebesar 0,29%, di mana inflasi yang terjadi ini disebabkan oleh beberapa kelompok pengeluaran yang mengalami peningkatan, dan juga ada yang mengalami penurunan harga. Sementara untuk di Kota Muara Bungo, selama bulan Mei tahun 2020 terjadi inflasi sebesar 0,49%. Ya, kalau kita gabung 2 kota ini, inflasi yang terjadi di Jambi, gabungan dari Kota Jambi dan Kota Muara Bungo, itu sebesar 0,32%. Dan angka ini berada di atas angka nasional yang tadi sudah dirilis oleh Kepala BPS, yaitu mencapai sekitar 0,07%.
Inflasi tahun kalender tahun 2020 untuk kota Jambi itu sebesar 0,53%, sedangkan year on year atau inflasi tahun ke tahun sebesar 1,15%. Sementara di kota Muarabungo inflasi tahun kalendernya mencapai 0,37% dan inflasi tahun ke tahun atau year on year adalah sebesar 0,55%. Nah, kalau kita melihat dari sini Bapak Ibu sekalian, inflasi yang terjadi selama tahun 2020 ini masih di bawah angka inflasi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Ya, untuk inflasi tahun kalender secara gabungan itu mencapai sekitar 0,5%, sedangkan nasionalnya 0,90% untuk tahun kalender. Sementara year on year kita inflasinya 1,09%, sementara nasional 2,19%. Jadi kita masih berada di bawah angka nasional, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat perkembangan inflasi Kota Jambi, Bapak Ibu sekalian, dari bulan ke bulan. Ya, di mana pada bulan April yang lalu inflasi yang terjadi di Kota Jambi itu mengalami deflasi atau kontraksi. Ya, pada bulan April kita terjadi deflasi sebesar 0,66%, namun jadi inflasi 0,29%. Inflasi yang terjadi karena memang pada bulan Mei adalah merupakan puncak hari Lebaran ya, di bulan Mei, di akhir Mei kemarin sehingga pada saat itu mengalami kenaikan harga dari beberapa komoditi yang ada di pasaran gitu. Nah, pada tahun yang lalu karena bulan Juni itu adalah Lebarannya, kita lihat di bulan Juni cukup tinggi sekali inflasi yang terjadi, itu 1,02%. Nah, sementara sekarang ini kita cukup rendah ya, yaitu 0,29%. Semuanya ini adalah salah satunya adalah tergantung akibat adanya pandemi COVID-19. Bapak Ibu sekalian, untuk inflasi year on year tahun ke tahun di Kota Jambi yang sebesar 1,15% ini juga berada di bawah angka inflasi yang sama, yaitu year on year pada tahun-tahun sebelumnya. Itu di mana tahun 2019 pada bulan Mei tahun 2019 terjadi inflasi year on year itu 2,74%. Tahun 2018 terjadi inflasi year on year 3,45%. Jadi sekarang ini adalah inflasi yang cukup rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian untuk kota Muarabungo, Bapak Ibu sekalian, pada bulan Mei tahun 2020 ini terjadi inflasi 0,49%. Nah, memang angka inflasi 0,49% ini berada di atas angka inflasi yang terjadi pada bulan yang sama di tahun 2018. Namun di tahun 2019 angka inflasi di kota Muarabungo cukup tinggi ya, di bulan Mei yaitu 1,60%. Nah, ini juga hampir sama dengan di ya, karena memang menjelang Idul Fitri atau menjelang akhir bulan Mei yang lalu itu sudah masuk pada fase-fase terakhir Ramadan, dan kita biasanya harga-harga di situ pada naik gitu. Sementara untuk year on year, Bapak Ibu sekalian, sama seperti Kota Jambi itu di bawah angka tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2020 di bulan Mei tahun 2020 year on year-nya 0,55%, sementara tahun 4,22% dan di tahun 2018 2,95%. Selanjutnya kita bisa melihat penyebab dari terjadinya inflasi yang ada di ataupun deflasi yang ada di Kota Jambi maupun Kota Muarabungo, di mana kelompok-kelompok pengeluaran yang mengalami peningkatan harga atau memiliki andil inflasi ya, itu baik itu yang pertama adalah dari kelompok transportasi ya Bapak Ibu sekalian, kemudian kelompok bahan makanan, kemudian juga dari beberapa kelompok yang lain yang angkanya tidak terlalu besar, itu seperti angka perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rumah tangga, kemudian juga ada di perumahan, air, listrik, dan bahan bakar, kemudian juga di lain itu sebenarnya pendidikan, penyediaan makan minum, dan
Satu lagi adalah informasi komunikasi jasa keuangan, itu sebenarnya hampir-hampir tidak ada terjadi kenaikan harga. Nah, kenaikan harga yang andil yang tertinggi adalah sekali lagi di transportasi 0,2613, kemudian di kelompok bahan makanan, minuman dan tembakau 0,1476. Ini adalah andil inflasi yang terjadi pada bulan Mei. Sementara inflasi bulan Mei-nya sendiri, Bapak Ibu sekalian, yang mengalami deflasi, tadi saya sebutkan adalah yang andil inflasinya. Sekarang yang mengalami deflasi pakaian dan alas kaki, Bapak Ibu sekalian. Itu malah terjadi deflasi sebesar 1,32%. Ya, kita maklumi bersama bahwa menjelang hari raya itu pakaian yang dijual di pasaran, baik di mal maupun di pasaran, itu mereka bersaing untuk menurunkan harga dengan potongan-potongan harga yang cukup menarik gitu. Jadi ada yang sampai 50% dan sebagainya, sehingga itu juga yang menyebabkan terjadinya untuk kelompok pakaian dan alas kaki ini mengalami deflasi. Demikian juga kesehatan dan rekreasi olahraga. Jadi selama bulan Ramadan itu jarang orang untuk melakukan kegiatan olahraga. Kemudian juga terkait juga dengan perawatan pribadi dan jasa lainnya. Itu adalah kelompok-kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi di Kota Jambi. Kemudian lanjut di Kota Muara Bungo, Bapak Ibu sekalian, yang paling tinggi justru memang andil inflasi yang paling tinggi adalah di kelompok makanan, minuman dan tembakau. Ya, kita maklumi di Kota Muara Bungo selama lebih kurang 1 bulan terakhir ini penerbangan yang ke sana masih agak kurang gitu, bahkan mungkin tidak ada gitu. Kemudian satu-satunya kelompok yang mengalami deflasi ya di Kota Muara Bungo adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Itu dia andil inflasinya 0,0198 atau terjadi inflasi pada bulan Mei sebesar 0,31%. Sementara kelompok yang lain sebagian besar itu sebagian mengalami inflasi ya, dan juga ada yang mengalami ya istilahnya itu tidak ada perubahan gitu. Itu penyediaan makan minum dan restoran, kemudian juga rekreasi olahraga budaya, kemudian juga adalah kesehatan. Sementara yang lain memang ada yang mengalami inflasi gitu. Lanjut Bapak Ibu sekalian, kita melihat komoditi-komoditinya. Kalau tadi dari sisi kelompok pengeluarannya, sekarang dari sisi komoditinya. Nah, kelompok komoditi yang mengalami inflasi ya di Kota Jambi itu antara lain dari angkutan udara yang tadi sudah saya sampaikan, kemudian bawang merah, kangkung, rokok kretek filter, kemudian tempe, bayam, rokok putih, ikan dencis, ikan lele dan santan jadi. Ini kebutuhan masyarakat akan berbagai sumber bahan makanan ini juga cukup banyak terjadi di bulan Ramadan. Nah, namun demikian di Kota Jambi juga di samping ada yang andil inflasi juga ada andil deflasinya. Ya, kelompok-kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan harga atau komoditi-komoditi yang mengalami penurunan harga. Nah, untuk Kota Muara Bungo, komoditi-komoditi yang memberikan sumbangan terhadap inflasi ya itu bawang merah, daging ayam ras, kemudian ayam hidup, petai, rokok kretek filter, tarif kendaraan travel, kemudian angkutan antar kota, kemudian telepon seluler, daging sapi dan celana panjang jeans ya untuk pria. Nah, ini berbeda dengan yang ada di Kota Jambi ya. Kota Jambi orang lebih banyak mengkonsumsi ataupun membeli pakaian jadi yang sifatnya ya barangkali yang menurun harganya, yang ada potongan-potongan harga yang lebih banyak dan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa, yaitu beli pakaian-pakaian yang seperti koko dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya komoditi yang mengalami penurunan harga atau deflasi ya di Kota Jambi adalah cabai merah, kemudian bawang putih, emas perhiasan sedikit mengalami penurunan juga, telur ayam ras, kemudian kemeja pendek, katun ya, kemudian beras, ikan nila, celana panjang jeans pria, kemudian minyak goreng dan cabai rawit.
Nah, ini adalah 10 komoditi yang mengalami deflasi atau andilnya adalah negatif. Ya, artinya negatif ini artinya deflasi gitu untuk komoditi-komoditi tersebut. Nah, sementara di Kota Muara Bungo juga hampir sama ya, cabai merah, bawang putih, emas perhiasan, cabai rawit juga sama, jeruk, kemudian gula pasir, kemudian ikan serai ya, kemudian ikan tongkol, ambu ya, kemudian teh, kemudian ikan kembung dan ikan lainnya. Beberapa komoditi-komoditi ini membawa dampak pada terjadinya, katakanlah tidak terjadinya inflasi yang lebih tinggi lagi. Ya, artinya ada yang mengalami penurunan harga. Nah, untuk gabungan sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan bahwa inflasi gabungan Kota Jambi ya, artinya Kota Jambi plus Kota Muara Bungo itu terjadi sebesar 0,32%. Ini antara lain disebabkan terjadinya kenaikan harga pada kelompok-kelompok bahan makanan, minuman, dan tembakau, kemudian perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, perlengkapan rumah tangga, kemudian kelompok transportasi yang memiliki inflasi yang cukup tinggi 2,02%, kemudian kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kemudian pendidikan dan penyediaan makan dan minum atau restoran. Jadi ini adalah kelompok-kelompok yang pengeluaran yang mengalami inflasi. Sementara kelompok lainnya seperti pakaian dan alas kaki mengalami deflasi, kemudian kesehatan, rekreasi dan olahraga ya, kemudian yang selanjutnya adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita bisa membandingkan inflasi ataupun deflasi yang terjadi di kota-kota se-Sumatera. Itu ada 24 ibu kota kabupaten maupun kota yang kita hitung inflasinya di Sumatera. Nah, Kota Muara Bungo itu kalau kita lihat dari sisi inflasi yang 0,49% itu berada di urutan yang ke-7 tertinggi Bapak Ibu sekalian. Sementara Kota Jambi yang inflasinya 0,29% itu berada di urutan ke-17. Yang paling tinggi inflasinya adalah terjadi di Kota Tanjung Padan. Tanjung Pandan itu inflasinya 1,20%. Kemudian di Dumai itu 0,95%. Selanjutnya Padang Sidempuan itu 0,76%. Dan inflasi yang terendah adalah terjadi di Tanjung Pinang itu 0,01%. Sementara dua kota, itu Kota Bandar Lampung dan Metro itu mengalami deflasi. Kota Bandar Lampung deflasi 0,29%, sedangkan Kota Metro mengalami deflasi 0,35%. Lanjut Bapak Ibu sekalian, pada topik yang kedua adalah perkembangan ekspor dan impor. Yang pertama adalah perkembangan ekspor. Nilai ekspor Provinsi Jambi selama bulan April tahun 2020 itu mencapai sekitar 105,8 juta US dollar. Nah, kalau kita lihat dibandingkan dengan bulan yang sebelumnya atau pada bulan Maret itu terjadi penurunan sekitar 29,65%, di mana pada bulan Maret yang lalu kita mengekspor itu dengan nilai sekitar 178,81 juta US dollar. Nah, sekarang tinggal 125. Ini antara lain disebabkan adanya penurunan permintaan barang-barang ekspor kita dari negara-negara penerima atau negara-negara pengimpor gitu. Karena kondisi yang dialami oleh negara-negara lain hampir sama dengan yang dialami oleh negara Indonesia. Nah, itu mengalami pandemi COVID-19. Nah, dari ekspor yang kita lihat dari bulan Januari sampai dengan April 2020 bahwa perkembangan kalau kita lihat penyumbang yang terbesar itu adalah dari pertambangan. Ya, pertambangan itu menyumbang sekitar 49,43% dari total ekspor kita selama bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2020. Kemudian yang kedua adalah dari sektor industri. Nah, sektor industri ini kalau kita lihat itu sekitar 43,89%. Itu sektor industri, sementara pertanian 6,67%. Nah, Bapak Ibu sekalian,
terkait dengan ekspor ini kita mengupayakan ekspor yang sekarang kita lakukan adalah untuk nilai-nilai atau untuk industri pengolahan maupun pertanian itu lebih ditingkatkan kembali ya, sehingga nanti akan membawa dampak kepada masyarakat kita yang sebagai katakanlah di sektor pertanian yang cukup banyak menyedot tenaga kerja kita, kemudian juga di industri pengolahan gitu. Ya mudah-mudahan ke depan sektor-sektor yang memberikan andil ini yang walaupun sektor pertanian masih cukup kecil andilnya terhadap ekspor kita, ya mudah-mudahan ke depan semakin tinggi lagi sehingga masyarakat kita bisa menikmati hasil pertaniannya melalui komoditi yang diekspor tersebut. Kemudian pangsa pasar ekspor ya, kalau kita lihat pangsa pasar ekspor kita, kalau kita lihat dari benua adalah benua ASEAN itu 57,51%, sementara Uni Eropa hanya 3,48%. Nah, pangsa pasar kita yang paling tinggi adalah Singapura, Bapak Ibu sekalian. Singapura selama Januari sampai dengan April sudah mengimpor dari Jambi itu sekitar 318,10 juta US dollar atau sekitar 47,47% dari total nilai ekspor kita. Kemudian yang kedua adalah ke Jepang. Ya, Jepang itu sebesar 61,48 juta US dollar atau sekitar 9,17%. Kemudian yang ketiga adalah Amerika Serikat itu sebesar 59,66 juta US dollar atau 8,90%. Nah, ini adalah 3 negara yang pangsa pasar ekspor kita yang terbesar gitu. Jadi Singapura memang paling tinggi, kemudian Jepang dan Amerika Serikat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nilai ekspor Provinsi Jambi menurut pelabuhan. Ya, kalau kita lihat dari pelabuhan yang ada yang kita pakai untuk ekspor ya, pelabuhan muat itu, bahwa yang ada di Jambi ya selama bulan April tahun 2020 ya, itu komoditi-komoditi yang asal Jambi itu yang diekspor melalui Jambi hanya sekitar 62,10 juta US dollar. Sisanya adalah sebesar 63,85 juta US dollar diekspor melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada di luar Jambi. Baik yang ada di Riau, kemudian di Sumatera Selatan maupun di dari Sumatera Barat. Ini adalah total dari sisi ekspor ya yang dimuat melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada di luar Jambi, yaitu 63,85 juta US dollar. Kemudian perkembangan impor Bapak Ibu sekalian, secara total impor kita pada bulan April tahun 2020 mencapai sekitar 4,62 juta US dollar atau naik sekitar 58,38% dibandingkan dengan posisi bulan Maret yang mencapai hanya 2,92 juta US dollar. Jadi kalau sekarang ini kita 4,62 juta US dollar. Jadi ada kenaikan sekitar 38%. Dari total nilai impor kita yang Januari sampai dengan April tahun 2020 kita bisa melihat bahwa impor mesin ya, alat angkut itu penyumbang terbesar, yaitu sebesar 49,47% dari total nilai impor kita dari Januari sampai dengan April tahun 2020. Kemudian yang kita lihat lagi yang kedua adalah impor bahan kimia, itu 23,47%. Kemudian juga impor hasil industri 19,68%. Kemudian impor makanan itu 7,23% dan karet 0,15%. Ini adalah kelompok-kelompok yang kita impor, ya komoditi yang kita impor yang paling tinggi sekali lagi adalah mesin dan alat angkutan itu yang paling tinggi. Kemudian pangsa pasar impor, negara-negara asal barang impor kita kalau kita lihat di sini adalah yang terbesar adalah dari India, yaitu sebesar 4,45 juta US dollar atau sekitar 18,52%.
kemudian dari Cina sebesar 3,77 juta US dollar atau sebesar 15,70%, dan Jerman 1,08 juta US dollar atau 4,50%. Ini adalah 3 negara asal barang impor kita yang terbesar, yaitu India, sekali lagi India, Cina, dan dari Jerman. Bapak Ibu sekalian, kita beralih kepada perkembangan statistik perhotelan. Nah, dari sisi perhotelan kita maklumi bersama bahwa selama pandemi COVID-19 tidak ada lagi yang namanya meeting itu di hotel-hotel. Hampir semua itu mengadakan meeting secara online, sehingga hotel-hotel yang ada di Provinsi Jambi sebagian besar sekarang ini mengalami tingkat penghunian kamar hotelnya yang semakin rendah. Ya, kalau tadi kita lihat di secara nasional sekitar 12%, ya, Jambi masih sekitar 15,68%. Berarti dalam kaitan dengan pandemi COVID-19 ini masih ada sekitar 15,68% kamar-kamar di hotel berbintang ini terisi gitu selama bulan April tahun 2020. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, perkembangannya dari bulan April, Maret tahun 2020, April tahun 2019 ya cukup jauh sekali perbedaan-perbedaannya, di mana pada April tahun 2019 itu kita sudah mencapai sekitar 42,42% tingkat hunian kamar hotelnya. Sementara pada bulan Maret tahun 2020 atau bulan yang sebelum ini ya, itu 35,19%, dan April itu menjadi 15,68%, hampir dari bulan Maret tahun 2020. Kemudian untuk rata-rata tingkat penghunian kamar hotel menurut bintang, klasifikasi bintang, bintang 5. Ya, tingkat hunian kamar hotel pada bulan April itu mencapai 44,58%. Nah, bintang 1 7,1%, 7,1 poin gitu. Ya, kalau kita lihat di sini tingkat penghunian kamar hotel hampir seiring dengan bintangnya. Yang paling rendah bintang 1, kemudian bintang 2, bintang 3, bintang 4, baru bintang 5 paling tinggi. Tapi secara gabungan kita 15,68%. Jadi kalau kita lihat secara grafis, Bapak Ibu sekalian dapat kita lihat di sini di slide berikutnya bahwa perkembangan nilai tingkat penghunian kamar hotel bintang menurut klasifikasi hotel di Provinsi Jambi ya yang fluktuatif gitulah. Yang fluktuatif kalau kita lihat di sini baik yang di bintang 1, bintang 2, bintang 3 sampai dengan bintang 5. Lanjut kepada tingkat hunian kamar hotel yang kemudian rata-rata lama menginap. Nah, rata-rata lama menginap tamu kita yang di hotel berbintang ini adalah sekitar 1,72 hari. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, perbedaan yang sangat mencolok sekali terjadi pada hotel bintang 5, di mana hotel bintang 5 pada bulan April tahun 2020 itu tingkat atau rata-rata lama menginap tamu itu mencapai 4,88 hari. Ini luar biasa, bisa jadi karena akibat adanya COVID-19 ya, pandemi COVID-19, sebagian besar orang mengisolasi diri di hotel bintang, temannya di hotel bintang 5 ini. Sehingga mereka itu ya menghindari adanya kerumunan massa dan lain sebagainya, sehingga mereka juga bisa istilahkan kita itu melakukan isolasi diri di hotel-hotel bintang, utamanya hotel bintang 5. Ya, sehingga rata-rata lamanya ini mencapai 4,88 hari. Ini cukup luar biasa. Dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya tidak pernah sampai 4,88 hari. Jadi pada bulan April ini bahkan mencapai 4,88 hari. Lanjut Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah tentang nilai tukar petani. Untuk nilai tukar petani secara keseluruhan Bapak Ibu sekalian, gabungan dari berbagai subsektor ya, di mana pada bulan Mei tahun 2020 NTP kita itu mencapai di bawah 100.
itu 98,55 poin. Nah, itu ada penurunan sekitar 3,53 poin persen dibandingkan dengan bulan April yang di atas 100, yaitu 102,16. Ini adalah nilai tukar petani kita pada bulan Mei. Jadi ini sekali lagi di bawah 100. Kalau nasional tadi juga sama di bawah 100, tetapi 99,47 poin indeksnya. 99,47. Kemudian per petani itu adalah perbandingan dari dua sisi, itu indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayarkan oleh petani. Kalau dia posisinya di bawah 100, berarti indeks harga yang dibayar oleh petani itu lebih tinggi dibandingkan dengan indeks harga yang diterima petani. Nah, dan indeks harga yang dibayar petani pada perhitungan nilai tukar petani mencakup secara keseluruhan, baik itu konsumsi rumah tangga maupun yang lainnya, kebutuhan-kebutuhan lain, tidak hanya untuk kebutuhan usaha. Ya. Namun demikian kita juga menghitung yang namanya nilai tukar usaha pertanian. Nah, nilai tukar usaha pertanian ini kita menghilangkan yang namanya konsumsi rumah tangga yang tidak ada kaitannya dengan usaha dari perhitungan kita atau dari perhitungan indeks harga yang dibayar. Ya. Walaupun kita sudah mengeluarkan itu, tetap juga masih belum membawa dampak yang positif, ya, artinya masih sekitar di bawah 100 yang kita dapatkan nilai tukar usaha pertaniannya, di mana pada bulan Mei tahun 2020 nilai tukar usaha pertaniannya mencapai 99,18 gitu. Jadi masih di bawah 100, sementara Aprilnya 102,64 gitu. Jadi ada perbedaan sedikit dibandingkan dengan nilai tukar petaninya. Nasional 100,16 ya nilai tukar usaha pertanian. Lanjut, ini kita lihat grafik perkembangan NTP-nya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi baik itu untuk NTP maupun NTUP-nya itu sekarang ini posisinya di bawah angka 100. Itu hal yang sama terjadi pada Oktober tahun 2019, kemudian juga di bulan Agustus 2019 gitu. Angkanya di bawah angka 100. Lanjut, kita lihat dari sisi subsektor. Hampir semua subsektor itu mengalami penurunan dari sisi nilai tukar petaninya, kecuali sektor atau subsektor peternakan yang mengalami peningkatan. Ya, walaupun peningkatan ini masih belum mengangkat sampai di atas 100, masih meningkat tapi masih di bawah angka 100 atau masih sekitar 97 poin gitu. Nah, untuk tanaman pangan walaupun mengalami penurunan tetapi masih di atas 100, yaitu 100,49. Kemudian yang lain untuk perikanan juga secara total perikanan sebelum dibagi lagi nelayan dan pembudayaan ikan walaupun turun juga tetap masih di atas 100, 103,68. Nah, sementara yang lainnya itu di bawah 100. Hortikultura Bapak Ibu sekalian juga turun jadi 94,08. Kemudian tanaman perkebunan rakyat jadi 98,52. Kemudian nelayan ya, kalau perikanan nelayan 105 ya, walaupun turun tapi masih tinggi ya 105,66. Kemudian pembudayaan ikan NTP-nya mencapai 97,06. Itu tapi turun dia, tetap turun. Nah, kemudian untuk nilai tukar usaha pertanian juga hampir sama dengan nilai tukar petani ya, jadi hampir semua turun kecuali peternakan juga tetap meningkat. Kemudian nelayan tadi kalau di NTP-nya menurun tapi NTUP-nya meningkat. Nah, secara total untuk nilai tukar usaha pertanian kita masih mencapai di atas 100, itu 100,83. Tapi ini juga mengalami penurunan dibandingkan dengan sebelumnya untuk tanaman pangan. Kemudian hortikulturanya 95,04. Kalau tadi secara totalnya 99 ya, jadi masih di bawah 100. Kemudian tanaman perkebunannya 99,05, peternakannya 99,91, perikanan secara total itu 105,37. Tapi perikanan nelayannya 107,78 dan pembudayaan ikan 97,42. Lanjut Bapak Ibu sekalian,
kita melihat indeks harga konsumen pedesaan. Nah, indeks harga konsumen pedesaan itu menggambarkan terkait dengan hampir sama dengan inflasi pedesaan. Nah, untuk indeks harga di bulan Mei tahun 2020 itu mencapai 105,07 dibandingkan dengan April itu ada kenaikan ya dari 104,86. Sehingga situ terjadi inflasi 0,20% secara total untuk di pedesaan. Nah, ini yang kalau kita lihat di sini kelompok-kelompok pengeluaran yang mengalami hampir semua ya mengalami inflasi ya di pedesaan, baik itu makanan, minum dan tembakau, kemudian pakaian dan alas kaki, perumahan, air listrik dan seterusnya sampai dengan perawatan pribadi dan jasa lainnya semuanya mengalami inflasi kecuali perumahan, air listrik dan bahan bakar rumah tangga itu yang mengalami deflasi 0,02%. Yang lainnya adalah mengalami inflasi. Lanjut, kalau kita lihat perbandingan 10 provinsi yang ada di Sumatera, ya kalau dari sisi nilai tukar petaninya semuanya mengalami penurunan, ya baik nilai tukar petani maupun nilai tukar usaha pertanian. Itu dimana baik dari Aceh, Sumatera Utara, tetapi yang masih di atas 100 adalah Sumatera Utara, kemudian Riau, Bengkulu itu masih di atas 100, sisanya di bawah 100 termasuk Jambi itu 98,55. Sementara untuk nilai tukar usaha pertanian juga mengalami penurunan, yang juga masih di atas 100 adalah Sumatera Utara, kemudian Riau, kemudian juga Bengkulu, yang lainnya di bawah 100 termasuk Jambi 99,18 gitu. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan rilis kita pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, terutama yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan sensus penduduk online yang pada sampai dengan akhir periode pendataan sensus penduduk online itu mencapai sekitar 462.000 jiwa lebih. Kemudian juga nantinya sisanya akan kita upayakan dalam berpartisipasi dalam kegiatan pendataan penduduk di bulan September tahun 2020. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada yang ingin mempertanyakan ya silakan Bapak Ibu sekalian. Nggak ada? Halo? Ada yang mau menyampaikan? Ya, baik kalau memang tidak ada yang ingin menyampaikan atau ingin menanggapi apa yang sudah kami sampaikan, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan teman-teman media yang sudah bergabung dalam Zoom meeting pada siang hari ini dalam rangka kita merilis beberapa indikator-indikator terkini yang kita hasilkan. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, bagi pemerintah, terutama pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan ke depan. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.